Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, berkelas yang kamu miliki ini buat semua orang membicarakanmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Eight of Pentacle, ada The Tower, Seven of Swords, ada Justice, dan di sini ada Magician. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Pentacle. Saya melihat di sini ini tentang sesuatu hal yang kamu miliki ya, atau sesuatu hal yang kamu dapatkan. Ini sangat mewah, berkelas ya, dan bahkan banyak orang yang nggak nyangka, banyak orang yang kaget luar biasa saat kamu memiliki hal hebat ini. Saya melihat ya, memang awalnya di sini kamu tidak mau terlalu memperlihatkan apa yang kamu miliki. Kamu berusaha untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Ini bisa tentang pekerjaan, jabatan tertentu, harta dan benda, atau di sini bisa saja kamu kedatangan seseorang atau jodoh yang benar-benar akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Artinya yang kamu miliki ini buat semua orang membicarakan kamu, membuat semua orang kaget luar biasa. Ya, ini kenapa kaget? Karena sebelumnya mereka tidak menyangka. Ya, bisa saja mereka memandang kamu rendah, atau tidak ada satupun yang bisa kamu andalkan dalam kehidupan kamu. Tapi bisa saja semua berubah ya. Ini sangat berkelas. Yang kamu miliki ini sangat berkelas. Tidak semua orang juga mampu untuk memiliki hal ini. Makanya banyak orang yang membicarakan kamu. Ini bisa tentang kekaguman atau perasaan iri ya. Ada yang benar-benar kagum, tapi ada juga yang iri di sini. Ya, hidup tidak akan lepas dari hal-hal seperti itu ya. Tapi di sini saya lihat apa yang kamu dapatkan ini, meski itu sesuatu hal yang tidak kamu sangka juga, tapi kamu di sini mampu untuk lebih mengendalikan tentang diri kamu ya. Yang mungkin selama ini kamu hidup dengan kesengsaraan atau penderitaan atau serba kekurangan ya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu, memiliki sesuatu hal yang bahkan bisa merubah nasib kamu. Dan saya lihat di sini kamu tidak menyombongkan ya, tidak flexing juga.
Di sini kamu berusaha untuk tetap jadi diri kamu sendiri, untuk tidak terlalu membanggakan tentang apa yang kamu miliki. Karena kamu sadar kamu di posisi ini ya karena memang banyak hal yang terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Artinya ini juga adalah alasan atau sebab akibat ya. Oke. Kenapa kamu mendapatkan hal hebat? Kenapa kamu memiliki sesuatu hal yang tidak semua orang miliki? Karena memang ada hal-hal yang dulunya yang tidak mudah yang sudah kamu lewati. Artinya ada kesabaran, oke, ada perjuangan, ada pikiran yang positif, dan ada prasangka baik terhadap Tuhan. Makanya Tuhan kasih kamu sesuatu hal yang luar biasa di sini. Oke. Di sini ada The Tower. Ini juga tidak lepas dari sebuah kehancuran yang dulunya pernah kamu alami ya. Saya lihat sebagian kamu di sini memang pernah merasakan keterpurukan. Ini bisa tentang perpisahan, kehilangan, perceraian dalam hubungan, bisa kehancuran dalam usaha atau dalam karir, atau kehilangan pekerjaan juga bisa di sini. Tapi semua itu tidak membuat kamu putus asa. Justru kegagalan yang pernah kamu alami membuat kamu punya tekad yang lebih kuat di sini, pondasi yang lebih kuat, semangat yang lebih kuat untuk bangkit, untuk memperbaiki, atau bahkan untuk memulai sesuatu hal yang baru lagi di sini. Artinya di sini apapun yang menghambat langkah kamu, apapun yang mungkin di sini ada yang ingin menjatuhkan kamu juga, ada yang nggak suka lihat proses kamu, dan ada yang mungkin memang kayak di sini ada orang yang mungkin nyimpan kemarahan atau dendam, makanya pengen hidup kamu itu hancur atau bahagia kalau lihat kamu itu terpuruk. Ada yang seperti itu. Tapi karena hal-hal itu juga yang membuat kamu semakin kokoh, semakin kuat, semakin lebih jujur terhadap diri sendiri, bukan semakin putus asa ya, tetapi lebih semakin percaya diri, lebih berpikir positif bahwa apapun yang telah hancur, apapun yang telah pergi ninggalin kamu, ya artinya itu nggak baik untuk kamu. Artinya itu adalah pikiran positif, prasangka baik kamu terhadap Tuhan yang pada akhirnya Tuhan benar-benar memberikan keberuntungan untuk kamu di sini. Ada Seven of Swords di sini ya. Ini tidak lepas dari rasa was-was ya. Ada rasa takut juga, ada rasa khawatir juga. Kamu berusaha untuk memperbaiki ya, untuk menata kembali kehidupan kamu, karena ada juga sebagian kamu yang memang sulit move on ya. Sulit move on di sini bukan berarti tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi sulit untuk membuka hati. Itu artinya masih takut-takut atau ragu-ragu untuk melangkah karena ada trauma di sini. Saya melihat di sini kamu membawa pedang, artinya masih ada rasa sakit ya dalam diri kamu, dan artinya masih trauma, masih dalam kehati-hatian, masih dalam ketakutan. Tapi itu wajar, ketakutan atau kewaspadaan atau perasaan khawatir. Itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk lebih berhati-hati, untuk tidak salah lagi dalam melangkah, untuk tidak salah lagi dalam menilai atau apapun ya yang mungkin mendekat kepada kamu. Ini bisa tentang jodoh, atau mungkin ada kesempatan atau ada peluang yang akan kamu dapatkan, tapi kamu masih ragu-ragu, masih takut karena takut salah lagi dalam memilih, takut menyesal lagi, takut nyalahin diri sendiri lagi, karena di saat melakukan kesalahan dan ada penyesalan itu bikin perasaan itu sangat sedih, sangat berat jadinya. Jadi itu yang membuat kamu dalam ketakutan. Tapi penting ya untuk kamu lebih harusnya keberanian itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Itu yang terpenting di sini. Ya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu memaksakan ya. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu memaksakan. Jalani, ikuti alur kehidupan, tetap lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu.
Ada justice, sepertinya di sini kamu harus dituntut untuk segera mengambil sebuah keputusan besar ya. Karena ada sebagian kamu yang bisa saja saat ini sedang dilema, sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, bisa tentang bertahan atau melepaskan dalam sebuah hubungan. Atau di sini bisa saja kamu sedang dilema menerima seseorang atau tidak. Artinya di sini sepertinya kamu harus segera mengambil sebuah keputusan. Karena apa yang kamu putuskan ini, apa yang kamu pilih ini akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan memilih sesuatu itu berdasarkan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, tidak lagi berdasarkan nafsu atau ambisi atau keinginan sesaat, tapi sudah lebih kepada sesuatu hal yang kedepannya, lebih memikirkan untuk kedepannya. Gitu. Artinya ini kayak kartu ini mengingatkan kamu untuk segera mengambil sebuah keputusan, tapi tetap dalam kehati-hatian, tetap dalam pertimbangan yang sangat matang. Jangan gegabah dan jangan memaksakan. Jika ada sesuatu hal yang masih mengganjal di dalam hati dan pikiran kamu, maka kamu harus lebih bisa berpikir, mempertimbangkan apa yang harus kamu pilih dan apa yang harus kamu putuskan. Ada The Magician di sini. Ini sebuah keajaiban ya. Keajaiban bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Dan bisa saja apa yang kamu putuskan ini benar-benar akan membawa kehidupan kamu kepada sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Jadi nggak ada yang mustahil ya. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak bisa, nggak sanggup, takut. Jangan terus-terusan berpikir seperti itu. Karena hal yang mustahil sekalipun bisa saja terjadi. Ini bisa tentang kedatangan seseorang yang benar-benar terbaik ya dalam kehidupan kamu, mendapatkan pekerjaan yang memang selama ini kamu harapkan, atau apapun sesuatu hal yang kamu kira itu nggak mungkin bisa saja menjadi sebuah kenyataan. Oke, kita lanjut. Di sini ada tree, ada Iki, ada hope, di sini ada orphan, dan di sini juga ada wisdom. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini apapun ya yang kamu miliki ini, tetapi di sini saya lihat kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak mau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tetap jadi diri sendiri, tetap berusaha mempertahankan apa yang kamu miliki, karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Jadi di sini saya lihat kamu sudah lebih jadi diri sendiri ya, nggak mau ada kepura-puraan, nggak mau ada kebohongan, dan bisa saja ada yang mendekat ke dalam kehidupan kamu, tapi kayaknya hanya ingin memanfaatkan. Jadi hati-hati ya, hati-hati terhadap pertemanan, circle tertentu, atau bahkan seseorang yang ingin menjadi pasangan kamu. Jangan sampai dia mendekat karena hanya ada maunya. Hanya ada yang dia inginkan. Jadi penting untuk kamu lebih peka, lebih sensitif dalam menilai, dalam menentukan, karena biasanya sesuatu kalau yang tulus itu biasanya juga akan nyampe ke hati kamu, tapi yang nggak tulus itu juga nanti akan terbaca dengan sendirinya. Artinya kamu harus lebih peka ya, lebih sensitif terhadap seseorang. Ada juga yang mungkin baiknya itu berlebihan, kadang nggak masuk akal juga. Itu juga harus kamu waspadai. Tapi ada juga yang nggak banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Nggak banyak basa-basi, nggak banyak drama,
tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Itu juga bisa sesuatu hal yang tulus dan benar-benar dari hati. Oke, dan saya lihat di sini memang akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu miliki ya. Ini bisa tentang hubungan, rumah tangga, atau pekerjaan, atau usaha, atau apapun yang kamu mulai, atau apapun yang kamu jalani saat ini. Yang terpenting di sini, kamu sudah lebih memaafkan tentang apapun yang pernah menyakiti perasaan kamu ya. Karena hidup tidak lepas dari pernah ada gagal, ada yang mengkhianati kamu, ada yang ninggalin kamu, tapi pengen balikan sama kamu di sini juga ada. Dan kayak ada seseorang yang nggak biarin kamu itu ya mungkin menikah lagi atau punya hubungan lagi. Ini bisa tentang mantan yang kayaknya egois ya, yang nggak bisa atau nggak mau lihat hidup kamu itu lebih baik ya, atau keluarganya bahkan. Atau ada keluarga mantan yang kayaknya masih nggak biarin kamu itu dengan yang lain. Ada juga yang seperti itu. Jadi di sini kamu sudah lebih cut ya orang-orang seperti ini. Ini untuk lebih bisa menjaga pikiran, mental, perasaan kamu. Karena siapa lagi yang menjaga pikiran, mental, perasaan kamu kalau tidak diri kamu sendiri. Jadi jangan termakan tentang omongan orang ya. Jangan terlalu memikirkan tentang apa yang orang lain katakan atau nilai tentang kamu. Jika kamu anggap itu adalah yang baik untuk kamu, ya lakukan, jalani. Oke, jangan sampai perkataan orang justru membuat langkah kamu itu terhenti. Jangan sampai. Karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk kehidupan yang baru di sini. Saya lihat di sini untuk kamu yang masih sendiri, untuk kamu yang masih dalam penantian, saya lihat di sini kesendirian itu akan segera berakhir. Akan ada sesuatu hal yang benar-benar ya boleh dikatakan ini akan menyelamatkan kehidupan kamu. Nggak ada lagi kesedihan. Artinya kesedihan kamu itu nggak akan selamanya. Akan ada perubahan, akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Artinya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi keinginan terbesar dalam kehidupan kamu, dan apa yang menjadi salah satu doa kamu, itu yang akan bisa kamu wujudkan. Ini tidak lepas dari sesuatu hal yang sudah digariskan, sesuatu hal yang sudah ditakdirkan, tidak lepas dari keberuntungan juga ya. Dan tentunya keberuntungan itu tidak datang sama semua orang ya. Artinya kamu terpilih untuk mendapatkan sesuatu hal yang tidak semua orang miliki. Kenapa? Karena memang banyak hal yang sudah kamu lewati, banyak hal yang tidak mudah dalam hidup yang pernah kamu lalui. Dan ini adalah saatnya, ini adalah momennya, ini adalah waktunya untuk kamu benar-benar kembali merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kedepannya jadi lebih berani lagi, jadi lebih kuat lagi, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.